さて、ゲームが始まるぜ。Apabila di chapter sebelumnya kita telah diperlihatkan bagaimana Shinichiro membubarkan geng Black Dragons generasi pertama dan juga kejadian tragis yang menimpa Mikey hingga membuat Shinichiro menjadi frustrasi. Di chapter kali ini kita diperlihatkan penampilan yang sangat berbeda dari Baji, Haruchio, dan juga Wakasa, serta kehidupan yang dialami oleh Shinichiro yang menghalalkan segala cara demi menyelamatkan hingga menyembuhkan Mikey dari penyakit yang dideritanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita menuju ke pembahasannya sekarang. Let's go. Di awal chapter diperlihatkan Shinichiro yang sedang menyetir sebuah mobil dan ditemani oleh Baji yang duduk di sebelahnya untuk menjemput salah satu sahabatnya, yaitu Haruchio, yang pada hari ini telah bebas setelah hampir 1 tahun di penjara di rumah tahanan anak. Di sini Baji mulai bertanya kepada Shinichiro, "Kenapa kau begitu peduli terhadap Haruchio yang telah menebas teman-temannya menggunakan katana? Dia sudah seperti orang yang tidak waras lagi." Lalu Shinichiro tersenyum dan menjawab, "Jangan berbicara seperti itu, Baji. Bagaimanapun Haruchio melakukan semua itu karena mereka telah menjelek-jelekan dan menghina kondisi dari Mikey. Bukankah Haruchio dari dulu memang sudah seperti itu?" Di samping itu, Shinichiro juga bertanya kepada Baji, "Apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini sehingga kamu sudah tidak pernah pergi ke sekolah lagi? Ibumu pasti sangat mengkhawatirkanmu." Dan Baji pun menjawab, "Tidak apa-apa Shinichiro, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Lagi pula tidak ada hal yang menarik di sekolah." Setelah beberapa saat berlalu, mereka berdua pun tiba di rumah tahanan anak. Nampak Haruchio sedang membungkuk dan berterima kasih kepada salah satu petugas pembina karena telah membimbingnya selama berada di rumah tahanan anak. Ya, walaupun Haruchio adalah seorang psikopat katana, tapi dia sangat sopan terhadap orang tua, guys. Patutlah untuk dicontoh. Dan di momen selanjutnya, Shinichiro menyapa ke Haruchio dan mengatakan jika Takeomi saat ini masih kecewa dan tidak ingin bicara ataupun bertemu denganmu. Jadi sebagai gantinya aku memutuskan untuk datang menjemputmu. Nampak Haruchio tidak terlalu peduli dengan semua hal itu. Lalu Haruchio pun menanyakan bagaimana kondisi Mikey saat ini. Mendengar pertanyaan dari Haruchio, Shinichiro pun tersenyum dan menawarkan, "Bagaimana jika kita pergi menjenguk Mikey terlebih dahulu?" Scene pun kini berpindah. Sesampainya di rumah sakit, Haruchio sangat terkejut melihat kondisi Mikey yang makin memburuk setelah 1 tahun tidak bertemu. Di sini Haruchio berkata, "Mikey, apakah kau masih mengenali diriku?" Karena Mikey tidak memberikan respon apapun, Haruchio lantas menggenggam tangan Mikey. Namun dengan segera Haruchio langsung melepaskannya dan menangis karena merasakan tangan Mikey yang sangat kurus sekali dan hanya tinggal tulangnya saja. Tidak lama kemudian setelah selesai menemui Mikey, akhirnya Baji dan Haruchio pun memutuskan untuk pulang. Di jalan pulang, Haruchio pun tiba-tiba mengatakan suatu hal kepada Baji, yaitu kondisi Mikey kali ini jauh lebih parah jika dibandingkan tahun lalu. Hingga Haruchio berkata dia bukanlah Mikey lagi. Mendengar hal itu, Baji hanya bisa terdiam sesaat kemudian berkata, "Aku justru lebih khawatir dengan kondisi Shinichiro. Dia selalu memasang wajah yang tegar meski banyak hal buruk yang telah menimpanya. Mulai dari kakeknya yang telah meninggal hingga Emma, adiknya yang kabur dari rumah. Terlebih lagi dia harus belajar sambil bekerja di rumah sakit agar bisa menjaga dan merawat Mikey. Dan aku sangat yakin Shinichiro bahkan tidak punya waktu yang cukup untuk tidur. Dan hidupnya benar-benar sangatlah kacau. Tapi setelah melihat kondisi Mikey barusan, aku rasa Mikey tidak akan bertahan lebih lama lagi. Dan setelah 1 bulan berlalu, apa yang dikatakan Baji benar-benar menjadi kenyataan. Tepat tanggal 20 Juli, Sano Manjiro dinyatakan meninggal dunia. Di panel ini nampak Shinichiro telah kehilangan akal sehatnya. Perasaan sedih, marah, emosi, frustrasi, dan kecewa menjadi satu menghadapi kenyataan yang sangatlah menyakitkan. Kehilangan satu-satunya keluarga yang ia miliki saat ini sekaligus adik yang sangat ia sayangi. Shinichiro lalu melampiaskan kemarahannya itu dengan memukul tembok secara bertubi-tubi hingga tembok itu menjadi retak dan berlubang. Dan di panel ini juga diperlihatkan ekspresi dari Shinichiro yang telah dikuasai oleh kebencian yang amat mendalam, atau Shinichiro dalam mode dark impulsif.
Setelah beberapa hari berlalu, Shinichiro akhirnya bertemu dengan salah satu sahabat lamanya, yaitu Imaushi Wakasa, yang saat ini masih berada di dalam dunia berandalan dan telah menjadi seorang yakuza. Di sini Shinichiro yang masih depresi dan frustrasi mulai berkata kepada Wakasa, "Selama 4 tahun terakhir ini aku telah banyak terlibat dalam bisnis gelap dan tindakan kriminal, dan dengan uang itu aku bisa memenuhi semua kebutuhan Maiki. Aku juga sudah melakukan segala macam terapi dan bahkan sampai membayar mahal kepada sekelompok supranatural sebagai pengobatan alternatif untuk Maiki. Hingga pada akhirnya mereka semua hanyalah para pembohong. Seharusnya aku telah membunuh mereka semua karena telah menipuku." Mendengar semua perkataan Shinichiro, Wakasa pun langsung meresponnya. "Jujur saja Shin, aku malah bersyukur Manjiro telah meninggal. Karena jika tidak, aku khawatir kaulah yang akan mati terlebih dahulu atas semua tindakan bodohmu itu." Kemudian Wakasa berdiri dan kembali melanjutkan perkataannya. "Bergabunglah ke dalam gengku Shin. Aku yakin dengan bantuanmu kita pasti bisa menjadi geng terkuat di seluruh dunia. Sudah saatnya kamu move on dan melupakan semua penderitaanmu itu. Oleh karena itu, mari kita bersenang-senang di bar milikku sekaligus sebagai salam perpisahan kepada adikmu Manjiro." Sesampainya di bar, Wakasa pun menawarkan ke Shinichiro untuk minum sepuasnya dan meminta kepada seorang pelayan untuk membawakan banyak wanita ke mejanya. Namun si pelayan berkata jika ada sekelompok berandalan yang masuk terlebih dulu dan memesan semua wanita yang ada di bar itu. Mengetahui hal itu, Wakasa hanya bisa menerima dan langsung mengajak Shinichiro untuk mencari tempat lain. Namun sebelum mereka hendak pergi, seketika itu juga fokus dari Shinichiro harus teralihkan setelah mendengar pembicaraan salah satu dari sekelompok berandalan yang ada di meja sebelahnya. Intinya di momen ini orang itu bercerita bahwa terdapat seorang pria tua yang hidup di jalanan yang mengaku memiliki kekuatan supranatural untuk bisa kembali ke masa lalu atau semacamnya. Mendengar semua hal itu, tentu saja tidak ada satupun dari para berandalan itu yang percaya. Karena jika yang dikatakan pria tua itu benar, lantas kenapa dia masih hidup di jalanan? Terlebih lagi pria tua itu tidak bisa membuktikan perkataannya dikarenakan belum menemukan pemicu atau seseorang yang dapat membantunya sebagai trigger, katanya. Tanpa basa-basi, Shinichiro yang tertarik dengan cerita tersebut lalu menghampiri sekelompok berandalan itu dan berkata, "Woi kalian, beritahu aku secara detail mengenai pria tua itu." Namun para berandalan itu tidak memberikan respon yang baik dan malah menyuruh Shinichiro untuk pergi. Tentu saja Shinichiro yang saat ini masih frustrasi pun tidak bisa menahan amarahnya. Hingga pada akhirnya mereka semua dibantai oleh Shinichiro secara brutal sampai tidak ada satupun dari mereka yang sanggup bangkit kembali. Di momen ini Shinichiro kembali berkata, "Cepat katakan padaku di mana pelompat waktu itu berada." Dan chapter 270 pun berakhir. Oke, untuk mengetahui siapakah pria tua yang akan ditemui Shinichiro, kita nantikan di video pembahasan selanjutnya. Ciao.